Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dan saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dia mau kita memperoleh hak yang seharusnya milik kita. Dan supaya saudara yang sudah menerima hak itu, saudara pakai hak itu. Karena hak kalau tidak dipakai menjadi sia-sia. Hak itu harus saudara pakai. Itu anugerah Tuhan untuk saudara sekalian. Sehingga Tuhan memberikan hak dan Tuhan memberikan banyak hak supaya saudara bisa lebih available lagi, lebih bermanfaat lagi untuk dunia ini. Jadi saudara bisa menjadi representasi Tuhan. Kalau hak itu saudara pakai, maka segala sesuatu yang menjadi persediaan sorga itu akan menjadi milik saudara. Saudara tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi sorga yang akan membackup saudara. Nah, pada saat ini saudara akan menerima hak yang baru lagi, yaitu hak penyingkapan firman dari Bapa. Saudara bisa menerima penyingkapan firman. Kalau minggu kemarin saudara punya hak untuk menerima firman, dan mengalaminya. Dan sekarang kalau saudara sudah menerima firman, Tuhan mau yang lebih lagi. Ada penyingkapan dari Bapa di sorga. Dan ketika firman disingkapkan, maka untuk masa depanmu itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Masa depanmu akan menjadi gilang gemilang. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari Maria dan Marta. Dari situ kita bisa melihat melayani Tuhan tanpa firman adalah kesia-siaan. Melayani Tuhan tanpa firman akan membuat kita capek sendiri, membuat kita susah sendiri. Tetapi kalau firman sudah ada pada kita, tugas sudah diberikan oleh Tuhan, dan kita melakukan tugas kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan buat semua yang kita lakukan menjadi berhasil. Oh, haleluya. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini dan bisa menerimanya. Nah, pada saat ini kita mau belajar untuk menerima penyingkapan firman dari Bapa. Dan ini hak yang sangat istimewa. Karena ini tidak semua orang bisa menerimanya. Hanya orang-orang yang benar-benar mau melakukan tugas kerajaan akan disingkapkan oleh Bapa di surga. Firman yang diterimanya akan disingkapkan oleh Bapa di surga. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, karena saudara termasuk orang yang istimewa, saudara termasuk orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Nah, kita belajar dari Petrus, Matius pasal 16. Matius pasal 16 mulai ayat 13. Matius pasal 16 mulai ayat 13. Kita baca sampai ayat 14 terlebih dahulu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi pada saat masuk ke daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yang dimaksud anak manusia adalah Yesus sendiri. Siapakah Yesus? Dan mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang besar. Ada juga yang mengatakan Elia nabi yang besar. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia nabi yang besar. Ini yang menubuatkan bangsa Israel, ya, tentang pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus disandingkan dengan orang-orang besar, para nabi. Oh, ini luar biasa. Tetapi kita lihat respon dari Yesus di dalam ayat yang ke-15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Rupanya jawaban yang begitu baik, begitu luar biasa, itu tidak membuat Yesus jadi wow. Tapi Yesus malah bertanya lagi,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kenapa Yesus bertanya lagi? Karena tidak ada kepuasan di dalam diri Yesus waktu menerima jawaban mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka menjawab, ada yang mengatakan. Artinya ini bukan pendapat pribadi mereka, tetapi ini adalah opini yang beredar. Ini adalah rumor yang beredar, ini adalah kata orang. Kita tidak bisa hidup dari kata orang. Kita bisa hidup dari kata Tuhan. Kita bisa hidup dari firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup dari firman yang diberikan oleh manusia. Tetapi manusia itu tidak terhubung dengan kerajaan sorga. Bukan setiap ayat firman yang disampaikan oleh seseorang itu adalah firman Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kalau orangnya terhubung dengan sorga, dia menyampaikan firman, maka itulah firman Tuhan. Itulah firman yang berasal dari sorga. Nah, Yesus tekankan sekali lagi. Menurut engkau, apa katamu? Siapa aku ini? Jadi diperjelas. Tadi di awal, siapakah anak manusia? Nah, kali ini Yesus tanya secara pribadi. Siapa aku ini? Artinya ini udah secara pribadi. Tadinya anak manusia, ini sebutan Yesus secara umum. Tetapi siapa aku ini? Ini secara pribadi. Nah, Yesus mau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus tidak mau kita bisa menerima segala sesuatu atau kita bisa tahu mujizat demi mujizat. Tapi apa kata orang? Apakah engkau diberkati Tuhan? Kata orang iya diberkati Tuhan. Apakah engkau tidak kekurangan? Kata orang iya tidak kekurangan. Kalau menurutmu, apakah engkau akan hidup bahagia kalau engkau menerima firman? Kata orang sih iya bisa bahagia. Nah, sekarang ini apa kata orang itu harus dihapuskan dari agenda kita, dari diari kita. Kita tidak mau hidup apa kata orang. Kita mau hidup apa kata Tuhan. Kita mau hidup ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hubungan yang apa kata orang. Apakah engkau bahagia bersama Tuhan? Ya, orang-orang sih bilang begitu. Apakah sekarang engkau bahagia? Ya, orang-orang sih bilang begitu. Opini manusia akan membuat kita jauh dari Tuhan. Sekalipun opini itu kelihatannya sangat baik, kelihatannya luar biasa. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia. Itu orang-orang luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka harus mengenal Yesus lebih lagi daripada itu. Mereka seperti mengenal Yesus hanya sebagai nabi. Nah, Yesus bukan sekedar nabi. Itu sebabnya Yesus tanya bukan apa kata orang. Dengar saudara, kalau saudara mau mencari jawaban dari setiap permasalahan yang hidupmu, jangan dengar opini manusia. Jangan dengar apa kata orang. Cari firman Tuhan. Cari isi hati Tuhan. Maka engkau akan menemui solusi yang tepat di dalam hidupmu. Jangan pernah berkata, ya kata orang sih begini. Setiap kali saudara mau melakukan apa-apa, ya orang bilang sih begini. Saudara mau memulai bisnis, produknya ambil dari mana? Kata orang sih ambilnya dari sini. Kata orang sih yang ini enak. Kata orang sih yang ini bagus. Semua kata orang. Ayo coba, pakai imanmu, pakai rohmu untuk engkau bisa punya frekuensi yang selaras dengan sorga. Jadi hidupmu bukan apa kata orang, tetapi hidupmu berdasarkan firman apa yang datang di dalam hidupmu. Engkau tidak lagi berkata, kata si ini, kata si itu, sudah tidak lagi. Tetapi engkau bisa hidup dari firman. Lalu perhatikan ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu lihat respon Yesus
ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Dengar saudara, begitu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini berbeda dengan opini manusia. Jadi opini yang tadinya begitu luar biasa, begitu baik, sangat baik. Tetapi ternyata apa yang baik bagi dunia ini, apa yang baik bagi kata orang, dari kata orang, ternyata masih belum sempurna dibandingkan apa yang akan Tuhan singkapkan, dibandingkan apa yang Bapa akan singkapkan di dalam hidupmu. Ketika Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus tidak bertanya lagi. Yesus tidak bertanya lagi, "Siapa aku menurut engkau?" Tidak bertanya lagi. Tetapi Yesus langsung membuat pernyataan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya Petrus menangkap frekuensi sorga, dan waktu Yesus bertanya, "Siapa aku ini?" Petrus menangkap, ini bukan sekadar nabi. Ini adalah Mesias, juru selamat. Lalu anak Allah yang hidup. Artinya ini adalah Allah sendiri. Dan bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Juru selamat manusia, Allah yang hidup. Inilah Yesus. Engkau harus tahu keberadaan Yesus yang sesungguhnya. Engkau harus tahu, engkau harus mengenal siapa Yesus. Engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Bukan mengenal karena kata orang, tetapi engkau mengenal karena engkau mengalaminya secara pribadi. Ketika engkau tahu Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh, maka engkau bisa merasakan Tuhan memang Tuhan penyembuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyembuhkan aku. Bukan karena Tuhan sudah menyembuhkan tetanggaku, Tuhan sudah menyembuhkan saudara seimanku. Bukan itu. Tetapi karena Tuhan sudah menyembuhkan aku, maka aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Dan ketika engkau sedang kekurangan, Tuhan memberikan kelimpahan. Engkau bisa berkata, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberikan kelimpahan. Minimal diberikannya cukup. Dan ketika aku mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyediakan, maka segala berkat dilimpahkan lagi di dalam hidupku. Dari mana aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan? Karena Tuhan memberikannya kepadaku. Bukan kepada orang lain, tetapi ada hubungan pribadi. Kita menerima langsung dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap firman yang ada di dalam hidupmu, ayo mulai engkau cari penggenapannya. Engkau temukan penggenapannya. Bagaimana caranya? Engkau simpan di dalam hatimu. Masukkan dalam pikiranmu. Lalu engkau perkatakan. Ketika engkau perkatakan dengan penuh keyakinan. Bukan hanya sekedar ngobrol. Bukan hanya sekedar ngomong. Tapi perkatakan dengan penuh keyakinan. Sehingga apa yang engkau katakan itu dengan penuh keyakinan masuk ke pikiranmu. Masuk ke pikiranmu lalu masuk ke hatimu. Dan itu engkau makin diyakinkan lagi. Ketika engkau makin diyakinkan, hatimu semakin diyakinkan. Rohmu semakin bergelora. Dan ketika engkau berkata-kata lagi, engkau deklarasikan lagi, semakin pikiranmu masuk lagi, hatimu semakin diyakinkan, dan hanya masalah waktu, maka firman akan menjadi kenyataan. Haleluya. Seperti itulah bekerjanya firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan, setelah terjadi penyingkapan oleh Bapa di sorga di dalam kehidupan Petrus, banyak hal yang terjadi di dalam hidup Petrus. Ayat 17 kita mulai baca, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saya mau berikan kepada saudara, di dalam hak menerima penyingkapan firman dari Bapa ini, saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang pertama, yang saudara bisa lihat adalah ayat 17. Kata Yesus kepadanya,
berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Jadi yang berbahagia jelas orang yang mendapatkan penyingkapan firman. Yesus tidak berkata berbahagialah engkau sekalian. Enggak. Tetapi berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena Tuhan selalu mau ada hubungan yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Ketika penyingkapan firman terjadi, maka yang paling bisa kita ketahui adalah kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Kita tidak pernah hidup di dalam penderitaan. Kita tidak pernah hidup di dalam kecelakaan. Tetapi kita hidup dalam kebahagiaan. Inilah hak kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menyingkapkan firman-Nya, kita punya hak untuk mendapatkan penyingkapan firman dari Bapa di sorga. Itu sebabnya masa depanmu akan berbahagia. Yeremia 29 ayat 11 akan terjadi dalam hidupmu. Saya mau kita baca Yeremia 29. Yeremia 29. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yeremia 29. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika terjadi penyingkapan firman, maka ayat dari Yeremia 29 ayat 11 ini akan digenapi dalam hidupmu. Jadi kalau engkau menerima penggenapan firman, engkau akan tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah untuk engkau. Lalu engkau tahu rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan engkau dari mulutmu sendiri, engkau tidak pernah akan berkata, oh kecelakaan ini dari Tuhan, oh sakit penyakit ini dari Tuhan. Tidak akan, karena Tuhan tidak akan mencobai anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang diberikan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apa maksudnya rancangan damai sejahtera? Engkau berbahagia pada saat menerimanya. Dan kebahagiaan itu meliputi kedamaian dan kesejahteraan. Kedamaian artinya engkau punya hati damai, engkau tidak punya konflik batin, engkau tidak punya kekecewaan, engkau tidak punya ketakutan, kekhawatiran, tidak ada lagi. Dan kesejahteraan secara materi, engkau diberikan kesejahteraan. Tuhan akan memenuhi engkau secara rohani dan secara jasmani. Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya di dalam rohanimu, di dalam jasmanimu. Secara batin, secara lahiriah. Jadi saudara akan menerima semuanya. Di dalam rohmu engkau merasakan gelora yang luar biasa. Tetapi di dalam alam lahiriamu engkau juga menerima segala sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya ketika penyingkapan firman terjadi, maka hal-hal ilahi, hal-hal yang supranatural akan terjadi di dalam hidupmu. Hal-hal yang sepertinya ini mustahil, tidak mungkin terjadi, tapi ini pasti terjadi. Karena saat ini saya percaya sorga sudah terbuka atas kita. Ketika sorga terbuka, maka segala sesuatu yang mustahil, yang paling mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Karena malaikat sudah diutus untuk turun ke dunia ini untuk membuka jalan bagi kita. Saya percaya sorga sedang menginvasi bumi. Ada invasi sorga yang besar-besaran atas bumi. Sehingga gereja Tuhan akan menerima invasi sorga. Anak-anak Tuhan akan menerima invasi sorga. Dan jalan-jalanmu yang ada di depanmu tiba-tiba terbuka begitu saja. Dan ketika penyingkapan firman terjadi, penyingkapan firman dari Bapa di sorga terjadi, maka engkau akan tahu, engkau akan menerima kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan yang sejati, yang tidak engkau dapatkan di dunia ini. Engkau memiliki sukacita, sukacita yang ilahi, sukacita yang permanen, yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa merampas sukacita yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Haleluya. Tuhan punya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oh haleluya, hari depanmu akan penuh dengan harapan. Kalau engkau pernah mendengar siapapun yang berkata hari depanmu adalah buruk,
orang-orang mungkin ada yang berkata, saudara tidak memiliki masa depan. Dengar, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, kalau engkau adalah anak-anak kerajaan, engkau sudah menerima roh adopsi. Engkau sudah dipindahkan dari kerajaan dunia ini masuk dalam kerajaan sorga. Saya percaya engkau adalah anak-anak kerajaan yang memiliki hak waris. Dan salah satu hak warisnya adalah engkau bisa menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga. Dan ketika penyingkapan firman terjadi, ada kebahagiaan yang sejati yang dicurahkan atas hidupmu. Haleluya. Ini kebahagiaan bukan kebahagiaan yang semu. Itu sebabnya kalau saudara menghidupi firman saja di dunia ini, itu sudah lebih dari cukup. Engkau bisa mendapatkan semuanya. Lalu selanjutnya saudara, yang kedua, kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi dengan saudara, opini manusia akan selalu berbanding terbalik dengan penyingkapan dari Bapa di sorga. Kita tidak bisa ikutin apa kata dunia. Berita-berita di dunia, apapun itu, sekalipun itu secara fakta sudah terlihat, kita tidak bisa mempercayainya. Kita lebih percaya kepada apa yang akan Tuhan katakan di dalam kita. Itulah yang pasti terjadi. Haleluya. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ayat 17, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Inilah nama Petrus yang aslinya, Simon bin Yunus. Lalu ayat 18, Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di mana Simonnya? Oh, sudah berubah ternyata. Jadi, yang kedua, kalau kita menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, ternyata akan ada identitas baru di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Identitas kita yang lama sudah berlalu. Simon artinya adalah buluh yang mudah diombang-ambingkan. Jadi kalau saudara ingat ada rumput, itu seperti ada yang berdiri, itu kalau ditiup angin, kalau ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Ya, jadi dia akan mudah diombang-ambingkan. Dan itulah memang kehidupan Petrus. Sebelum dia menjadi Petrusnya, dia masih Simon. Ya, sebelum dia berubah identitasnya, dia masih diombang-ambingkan. Kita ingat waktu Yesus ditangkap, Yesus ada di rumah imam besar, Petrus menyangkal Yesus. Nah, itu bukan identitas Petrus yang baru. Jadi setelah Yesus katakan ini, Petrus nggak langsung identitasnya berubah. Bukan. Tetapi ada proses yang harus dilalui oleh Petrus untuk dia mendapatkan identitas yang baru. Tidak ada kita memiliki identitas yang baru lalu tanpa menjalani proses. Harus ada proses untuk kita mendapatkan identitas baru. Saudara harus tahu, kalau saudara mau ganti nama saja secara hukum di Indonesia, saudara harus buat macam-macam. Ya, ada pengantar dari kelurahan, ada apalagi banyak saudara. Saudara tidak bisa langsung nama saudara di KTP saudara ganti sendiri, tidak bisa. Saudara harus ke bagian Dukcapil, ya, kependudukan dan catatan sipil. Saudara harus ke sana, harus ganti nama dan ada surat ganti nama, surat apalagi, pokoknya banyak. Untuk mengubah identitas dari yang lama ke yang baru selalu ada proses. Saudara tidak bisa mengharapkan yang instan. Apakah bisa cepat? Tergantung saudaranya mau cepat atau tidak. Kalau saudara mau cepat, akan menjadi cepat. Tetapi ini yang saya tahu, sekarang ini kita sedang berada di dalam waktu
akselerasi Tuhan. Tuhan akan mempercepat semuanya. Kalau saudara mau benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, saya percaya identitas yang baru akan cepat ada di dalam hidupmu. Petrus sudah mengetahui identitas baru. Ini identitas dia di masa yang akan datang. Bukan identitas dia di masa yang waktu Yesus bicara ini. Tidak. Identitas dia di masa yang akan datang adalah menjadi Petrus. Petrus artinya batu karang. Dia akan menjadi batu karang. Batu karang itu apa? Batu karang tidak pernah ke kanan atau ke kiri sekalipun anginnya kencang. Ya. Diterpa ombak, batu karang tetap berdiri. Tidak pernah batu karang pindah. Begitu ombaknya kencang, batu karangnya pindah. Tidak. Tapi batu karang akan tetap teguh berdiri. Dan itulah identitas Petrus yang baru. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan identitas yang baru di dalam hidup saudara sekalian. Saudara yang sedang melihat live streaming ini, saudara yang sedang melihat tayangan ini, saya percaya Tuhan sudah menyediakan satu identitas yang baru untuk hidupmu. Dan itu berguna untuk masa depanmu. Itu membuat masa depanmu menjadi gilang gemilang. Saudara harus tahu, setelah Petrus benar-benar menerima, menggunakan identitasnya yang baru, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup Petrus itu bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari ada hal-hal yang ilahi terjadi, hal-hal yang supranatural, mujizat-mujizat terjadi ketika Petrus mendapatkan identitas yang baru dan dia sudah memakai identitas yang baru. Haleluya. Yang kedua, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yang kedua, ada tugas yang baru. Jadi tugasnya akan berubah. Tugas dari Petrus akan berubah. Tugas Petrus pertama adalah menjala ikan. Karena dia jadi nelayan. Lalu ketika jadi murid Yesus, dia adalah mengikut Yesus. Tugasnya dia mengikut Yesus. Tetapi di masa yang akan datang, dia memiliki tugas yang baru. Karena penyingkapan firman membuat Petrus memiliki identitas yang baru, lalu memiliki tugas yang baru juga. Apa tugas yang baru? Mendirikan jemaat. Oh, haleluya. Ada tugas yang baru. Dia mendirikan jemaat. Apakah saat itu Petrus tahu siapa yang menjadi jemaatnya? Belum tahu. Apakah terbayang oleh Petrus? Mungkin tidak terbayang. Petrus tidak membayangkan bagaimana nanti jemaatnya menjadi banyak. Bahkan bukan hanya di Yerusalem saja, tetapi sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, bahkan oleh Paulus sampai ke ujung dunia. Petrus tidak membayangkan pada saat itu. Dengan saudara, apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu saat ini, mungkin engkau tidak bisa membayangkannya. Kenapa? Karena memang pikiranmu tidak akan cukup untuk itu. Karena Tuhan selalu memberikan melebihi apa yang dapat engkau pikirkan. Petrus mendapatkan tugas yang baru. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa membayangkan betapa banyaknya jemaatnya. Tetapi ketika dia melangkah saja, waktu jemaat pertama saja sudah 3.000. Lalu saudara bisa bayangkan dari jemaatnya ini banyak yang penuh roh. Ketahuan, terlihat pada saat mau cari orang untuk bagian diakonia, bagian sosial untuk membagikan sembako saja. 7 orang ini penuh dengan roh, hanya untuk bagikan sembako saudara. Bukan untuk khotbah. Bukan untuk jadi WL, tetapi untuk bagikan sembako penuh dengan roh. Filipus, waktu ada di Samaria, dia buat mujizat demi mujizat. Sampai akhirnya Petrus datang dengan Yohanes hanya untuk memberikan doakan tumpang tangan untuk mereka semua menerima baptisan Roh Kudus. Orang-orang yang mengikut Petrus, orang-orang yang luar biasa.
Petrus tidak pernah bisa membayangkan. Dengar saudara, saat ini mungkin kau tidak bisa membayangkan tugas baru yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau tidak bisa membayangkan karena sekarang ini yang mengikuti engkau ya boleh dibilang satu atau dua orang atau mungkin tidak ada pengikut sama sekali. Tetapi dengar, kalau Tuhan sudah menetapkan engkau, engkau menerima identitas yang baru, engkau akan menerima tugas yang baru, maka apa yang diucapkan oleh Tuhan, tugas yang baru ini akan engkau lakukan, dan ketika engkau lakukan maka Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi berhasil. Dan semuanya itu menjadi tiba-tiba saja. Kok bisa ya? Bisa, karena Tuhan yang melakukannya. Petrus tidak pernah bermimpi kalau dia punya jemaat yang sekian banyak. Ribuan orang. Setelah 3.000, 5.000. Belum setiap hari ditambah dengan orang yang percaya. Ditambah dengan orang yang terima Yesus. Setiap hari bertambah. Tidak tahu bertambahnya berapa. Tetapi setiap hari bertambah. Oh, Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup Petrus. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara akan menyerahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena engkau tahu ketika kau menyerahkan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan, ternyata engkau bukan hidupnya jadi aneh. Engkau bukan hidupnya jadi menyendiri, tidak. Engkau tetap sama seperti sekarang ini, hanya engkau melakukan tugas-tugas kerajaan. Engkau tidak melakukan tugas-tugas yang duniawi lagi. Engkau tidak melakukan tugas-tugas untuk memenuhi kebutuhan hidupmu lagi. Tetapi engkau melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan kita tahu, Petrus tidak pernah kekurangan ketika dia melakukan tugas kerajaan. Ketika Petrus diminta pergi ke rumah Cornelius, Petrus sedang ada di rumah makan. Artinya dia tidak kekurangan. Makannya aja di rumah makan, saudara. Dia bukan ada di rumah yang kemudian diberikan makanan. Enggak seperti itu. Dia ada di rumah makan. Lalu kalau saudara perhatikan lagi. Semua jemaatnya diberikan roh memberi yang luar biasa. Mereka menjual ladang. Mereka menjual rumah, lalu mereka meletakkan di bawah kaki para rasul. Dan waktu itu yang memimpin adalah Petrus. Petrus mendapatkan banyak. Jadi percayalah saudara, ketika engkau menerima identitas yang baru dan menerima tugas yang baru dari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Engkau tidak menjadi orang yang aneh, justru engkau menjadi orang yang ajaib. Ya, engkau melakukannya tugas kerajaan, tetapi berkatnya berkelimpahan. Itulah tugas yang berasal dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sampai kita berlimpah-limpah. Karena Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang berasal dari sorga. Bukan kebahagiaan yang berasal dari dunia ini. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus sudah berkata kepada Petrus, alam maut, pintu gerbang neraka tidak akan menguasaimu. Maut tidak akan menguasaimu. Kenapa? Karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena Yesus sudah datang ke alam maut, sudah mengambil kunci maut dan kunci alam maut, kerajaan maut, kuncinya sudah ada di tangan Yesus. Itu sebabnya alam maut tidak akan menguasai. Tidak akan ada pertentangan dari neraka. Karena neraka sudah dikuasai oleh Yesus. Kuncinya ada di tangan Yesus. Neraka tidak punya pengaruh apa-apa di dalam hidup kita. Alam maut tidak akan punya pengaruh apa-apa. Petrus itu meninggal, Petrus mati karena keinginannya sendiri. Petrus mau disalib. Tapi Petrus punya keinginan. Waktu mau disalib, dia berkata, sebentar. Saya punya Tuhan, matinya disalib. Kalau saya matinya sama seperti Tuhan saya, itu kurang bagus. Saya nggak mau. Coba tolong saya disalibnya terbalik. Petrus disalib terbalik. Itu permintaannya. Ya minta disalib terbalik. Jadi yang menentukan
kematiannya adalah Petrus sendiri. Dengar saudara, alam maut tidak bisa mempengaruhi kita, tidak bisa menentukan hidup kita ini kapan berakhirnya. Tidak bisa. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita bisa menentukannya sendiri sesuai dengan rencana sorga. Rencana sorga dalam hidup kita sampai kapan? Kita akan tahu, kita akan terus berjalan sampai di akhir. Petrus tahu kapan dia harus meninggal. Paulus tahu kapan dia harus meninggal. Ya kita tahu. Nah kenapa Petrus dulu matinya harus disalib terbalik? Pertama permintaannya, kedua memang pada zaman itu harus ada banyak darah martir untuk bisa Injil ini disebarkan ke seluruh dunia. Dan saya percaya darah Petrus ini itu seperti darah Habel. Dia berteriak untuk kita bisa ada kebangunan rohani sekali lagi. Kalau dulu di zaman Petrus ada kebangunan rohani yang luar biasa. Tetapi saya percaya di zaman sekarang ini, ketika sorga terbuka, maka akan ada kebangunan rohani sekali lagi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi, terjadi atas bangsa-bangsa, terjadi atas kota-kota. Saya percaya akan terjadi kebangunan rohani sekali lagi yang melanda seluruh kota di Indonesia, seluruh daerah di Indonesia. Dan Indonesia akan dibuat makmur oleh Tuhan. Indonesia akan mempermuliakan Tuhan. Saya percaya inilah yang pasti terjadi. Kebangunan rohani akan terjadi sekali lagi dan kita ada di dalamnya. Ini ada di dalam generasi kita. Kita ada di dalamnya. Kita akan melihat. Bahkan di antara kita pasti ada yang terlibat di dalam kebangunan rohani ini. Kita akan bisa melihat orang-orang sakit disembuhkan bukan hanya di gereja. Tetapi di jalan-jalan. Di jalan-jalan mulai ada pertobatan-pertobatan. Karena dicurahkan hujan pertobatan. Roh pertobatan ada di Indonesia. Orang-orang mulai bertobat begitu saja. Orang-orang yang ada di sekolah, yang ada di kampus, tiba-tiba bertobat begitu saja. Oh, saya percaya pandemi ini akan segera berlalu. Nah, orang-orang akan kembali beraktivitas sama seperti biasa, seperti normalnya. Tetapi kali ini dengan atmosfer yang baru, atmosfer yang terbuka, atmosfer damai sejahtera yang dicurahkan dari sorga. Dan saya percaya Tuhan mulai membuka berbagai macam akses sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan kita bisa menetapkan apa yang akan terjadi di kota-kota, apa yang akan terjadi di bangsa-bangsa, dan kita mulai melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oh, saya bisa melihat orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang punya niat jahat, yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik berbagai peristiwa yang ada, di balik berbagai peristiwa jahat yang ada. Hal ini Tuhan akan singkapkan begitu saja. Tiba-tiba orangnya terlihat, tiba-tiba orangnya ketahuan, muncul ke permukaan begitu saja terlihat, sehingga orang fasik ini bisa diturunkan. Dan Tuhan akan membangkitkan orang benar bersamaan dengan diturunkannya orang fasik. Orang-orang benar akan dibangkitkan, orang-orang benar akan dimunculkan dari berbagai daerah di Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia. Orang-orang benarnya akan dimunculkan, dan kita tidak pernah akan kesulitan mencari orang benar lagi. Bahkan kita tidak akan kesulitan mencari pemimpin dari orang benar. Pemimpin yang akan memimpin kota-kota di Indonesia, daerah-daerah di Indonesia, yang memimpin Indonesia sendiri akan dipimpin oleh orang benar. Tuhan yang akan bekerja atas Indonesia. Nubuatan atas Indonesia sudah sering disampaikan, dan tahun-tahun ini penggenapannya harus terjadi. Karena selama 2 dekade ini sorga sudah terbuka. Artinya semua firman yang dilepaskan dari sorga, itulah yang pasti terjadi di tengah-tengah kita. Itulah yang pasti terjadi di tengah kota kita. Itulah yang pasti terjadi di tengah bangsa kita. Haleluya. Tidak ada lagi alam maut, pintu gerbang neraka yang bisa menguasai kita. Tidak bisa. Karena semua sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan, sudah dibinasakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara, ayat yang selanjutnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya.
Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Saudara, kalau menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, engkau pun diberikan kunci kerajaan sorga. Engkau diberikan kunci. Kalau engkau diberikan kunci, artinya kapanpun engkau mau masuk ke dalamnya, itu bisa. Ya, karena engkau punya kuncinya. Orang kalau punya kunci, nggak perlu ketuk pintu. Yang perlu ketuk pintu adalah orang yang tidak punya kunci. Tetapi kita yang menerima penyingkapan firman, kita bisa kapan saja punya akses langsung kepada Bapa di sorga. Kita punya akses langsung. Ketika kita mau melakukan apa-apa, kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga menerima. Akan terjadi hubungan yang luar biasa. Hubungan yang sangat pribadi antara kita dengan Bapa di sorga. Karena kita punya kuncinya. Kita diberikan kunci. Tuhan kita luar biasa. Ini hak yang sangat istimewa, saudara. Kalau saudara ada di rumah saya, dan saya bisa memberikan kunci rumah saya kepada saudara, artinya saya sangat percaya kepada saudara. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Bapa di surga mau memberikan kita kunci kerajaannya. Kenapa? Karena Bapa di surga percaya kepada kita. Itu sebabnya kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita bukan menjadi orang yang teledor. Kita tidak menjadi orang yang sembrono. Karena kalau kita punya kunci, kita keluar rumah, lalu kita nggak kunci lagi, itu bahaya. Tetapi kita bukan tipe orang seperti itu. Kalau kita keluar rumah, kita pastikan kita kunci lagi. Artinya kita akan menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang setia. Tuhan yang sudah memberikan kunci kepada kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kunci kepada kita. Kita tidak pernah akan membuat hal yang aneh-aneh. Kita akan membuat Tuhan selalu senang. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena kita mempermuliakan namanya. Dengan kita memegang kunci. Seperti kita merepresentasikan Bapa kita sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang mengenal kita. Yang sudah memegang kunci kerajaan. Artinya mereka akan mengenal Bapa melalui kita. Jadi saudara, jangan membuat hal yang mempermalukan Tuhan. Mari kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau mempermalukan nama Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan sudah tugaskan kepadamu. Jangan lakukan segala sesuatu dengan keinginanmu sendiri, tetapi lakukanlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan hak istimewa ini menjadi hilang begitu saja. Engkau punya hak yang luar biasa. Kau punya kunci kerajaan sorga. Lalu, engkau sudah diberikan kunci kerajaan sorga. Lalu apa lagi yang menjadi hasilnya kalau engkau menerima penyingkapan firman dari Bapa? Ayat 19 selanjutnya berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi, sorga akan membackup apa yang kita lakukan. Oh, luar biasa saudara. Sorga akan membackup apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu, sorga melepaskan. Sorga backup apa yang kita lakukan. Ketika kita mengikat sesuatu, sorga mengikat, membackup apa yang kita lakukan. Apakah ini terjadi dalam hidup Petrus? Iya, terjadi. Ketika Petrus sampai ke bait Allah, di situ ada orang yang lumpuh, kira-kira sudah 40 tahun. Orang ini lumpuh, lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, perjalanlah. Ketika Petrus melepaskan kelumpuhan dari orang yang lumpuh ini, sorga membackup. Dilepaskannya juga, sehingga orang lumpuh ini bisa terlepas dari kelumpuhannya yang sudah selama 40 tahun kira-kira. Lalu Petrus mengikat kuasa sakit penyakit
supaya tidak ada lagi, tidak bekerja lagi dalam tubuh orang lumpuh ini. Dalam kaki orang lumpuh ini, tidak bekerja lagi, diikat. Ketika Petrus melakukan itu, sorga membackup, diikat juga sehingga kuasa sakit penyakit tidak bekerja di dalam kaki orang lumpuh ini dan membebaskan orang ini untuk bisa berjalan dan bukan hanya berjalan, tapi dia bisa melompat. Tuhan sedang bekerja. Ya Allah yang luar biasa. Saudara perhatikan, hal-hal ini ya yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Kalau engkau menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, engkau akan hidup dengan berbahagia. Berbahagia, engkau diberikan damai sejahtera. Engkau akan memiliki identitas yang baru. Engkau akan memiliki tugas yang baru. Alam maut, pintu gerbang neraka, kerajaan maut tidak akan menguasaimu. Engkau bisa bebas dari sakit penyakit. Engkau bisa bebas dari segala kutukan. Tidak akan ada di dalam hidupmu. Karena begitu kau menjadi anak kerajaan, segala kutukan sudah berlalu. Segala sakit penyakit sudah berlalu. Engkau bisa hidup di dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Engkau diberikan kunci kerajaan sorga. Sehingga engkau punya akses penuh untuk menghadap Bapa di sorga. Engkau tidak punya hambatan sama sekali untuk menjumpai Bapa di sorga. Ketika engkau masuk ke ruang tahta di mana Bapa berada, maka Bapa akan menyambut engkau. Dan engkau bisa merasakan suasana sorga yang luar biasa. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Lalu sorga akan membackup apapun yang engkau lakukan. Karena sudah nyata apa yang engkau lakukan itu adalah agenda sorga. Bukan agendamu sendiri. Itu sebabnya sorga membackup apa yang engkau lakukan. Nah, Tuhan memberikan ini semua kepada kita yang menerima penyingkapan firman. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, saudara perhatikan. Kok bisa ya Petrus mendapatkan penyingkapan firman dari Bapa di sorga? Mari saudara kita coba teliti. Waktu Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Mereka artinya ini banyak, muridnya ada 12. Mereka artinya murid-murid Yesus. Tetapi pasti tanpa Petrus, karena jawabannya beda. Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah jawaban ini, karena ini opini manusia, ini nggak berkenan saudara. Sebaik apapun jawaban saudara, kalau itu berasal dari dunia, tidak berkenan. Kalau engkau mendapatkan yang sederhana dari sorga, itu lebih berkenan. Bukan masalah ini bagus apa enggaknya, tetapi dari mana engkau mendapatkannya. Kalau engkau dapat dari dunia ini, itu tidak berkenan. Tapi kalau engkau dapat dari sorga, itu yang berkenan. Lalu perhatikan saudara, setelah mereka menjawab, di luar Petrus, mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, dan semua nabi-nabi yang lain. Yesus bertanya lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus. Hanya Simon Petrus yang menjawab. Kenapa merekanya ini tidak menjawab? Karena mereka tidak ada jawaban. Mereka jawabannya apa kata orang itu? Yang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari nabi. Tetapi ketika ditanya tentang sesuatu yang pribadi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Luar biasa, Petrus bisa menjawab yang berbeda. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus tahu benar, ini bukan karena pendapat Petrus. Tetapi karena Bapa di sorga menyingkapkan kepada Petrus, siapa Yesus yang sebenarnya. Nah perhatikan saudara, ini yang terjadi. Biasanya, saudara baca kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Biasanya kalau Yesus bicara atau terjadi sesuatu, biasanya yang bicara paling dulu, yang
pertama kali bicara adalah Petrus. Petrus selalu bicara lebih dulu. Tetapi kali ini Petrus tidak menjawab dulu. Yang menjawab orang lain justru. Yang menjawab murid-murid yang lain. Petrus kapan jawabnya? Setelah itu. Artinya apa? Petrus sedang menundukkan kemanusiawiannya. Menaklukkan kemanusiawiannya. Di bawah kaki Tuhan. Petrus secara temperamennya, secara karakternya, secara tipe manusianya. Harusnya ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Harusnya Petrus yang langsung jawab. Karena Petrus yang paling cepat menjawab. Salah atau benar belakangan, yang penting cepat. Biasanya dia cepat, tapi kali ini dia bisa menaklukkan kemanusiawiannya. Dia bisa menaklukkan. Dia enggak bicara dulu. Itu sebabnya Bapa menyingkapkan Yesus kepada Petrus. Kalau kita mau menaklukkan kemanusiawian kita, maka Tuhan, Bapa di sorga, akan menyingkapkan firman yang datang ke dalam hidup kita. Akan disingkapkan. Yesus sudah datang ke dalam hidup Petrus. Tetapi belum disingkapkan oleh Bapa di sorga. Ketika Bapa di sorga menyingkapkan, Petrus tahu ini bukan sekedar nabi. Ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus menaklukkan kemanusiawiannya. Dengar saudara, engkau mau mendapatkan penyingkapan firman dari Bapa, taklukkan kemanusiawianmu. Taklukkan itu. Kalau engkau masih ada kesombongan yang tersembunyi, taklukkan itu. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Sehingga dia menyingkapkan firman. Dan engkau tahu, ketika Tuhan menyingkapkan firman, sesuatu yang besar menanti saudara. Haleluya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, mulai ayat 21. Saya mau memberitahu saudara tentang Petrus. Ayat 21 dari Matius 16. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya, Petrus kembali lagi kepada sifat manusiawinya. Ketika Yesus kasih tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya, akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus dengan cepat bereaksi, dia menarik Yesus dan hebatnya dia menegur Yesus. Baru dia berkata, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi terhadap Allah dia berani menegur. Sedangkan kita tahu Allah tidak pernah salah. Dia menegur. Dan dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pada saat Petrus kembali kepada sifat manusiawinya. Saat itu, Yesus menegur dia. Bahkan terjemahan lain berkata, Yesus menghardik. Yesus berkata, enyalah iblis. Jadi saudara, ketika kita memakai sifat manusiawi kita, karakter manusiawi kita, maka kita bisa dipakai oleh musuh. Itu sebabnya tanggalkan semua sifat manusiawi kita, biarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Nah, kenapa Petrus kok bisa begitu? Baru aja dapat penyingkapan firman. Iya,
Karena untuk mendapatkan, untuk mengalami identitas yang baru, untuk mengalami penyingkapan firman dari Bapa, itu perlu proses. Tidak ada yang instan, perlu proses. Petrus diproses. Itu sebabnya dia masih bisa menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus sudah bertobat dan tidak pernah memakai sifat manusiawinya lagi. Itu sebabnya di situ dia mendapatkan identitasnya yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika engkau menanggalkan manusia lamamu, engkau menanggalkan sifat manusiawimu, maka yang ilahi akan datang ke dalam hidupmu. Penyingkapan firman dari Bapa akan datang ke dalam hidupmu, dan ketika penyingkapan firman datang dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki identitas yang baru, engkau akan memiliki tugas yang baru, dan alam maut tidak akan menguasaimu, kerajaan maut tidak akan menguasaimu, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Engkau bisa hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi, dan saya percaya apapun yang kau lakukan akan di backup oleh sorga. Engkau sudah diberikan kunci kerajaan sorga, sehingga ketika engkau membangun hubungan dengan Bapa di sorga, aksesmu terbuka. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk engkau berhubungan dengan Tuhan. Dan ketika engkau menerima semua itu, maka segala sesuatu yang terbaik akan diberikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau menjadi representasi Bapa di sorga, dan engkau akan menjalani hari-harimu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya akan ada tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang baru, hal-hal ilahi dan supranatural menyertai pelayananmu, menyertai perjalananmu, menyertai kehidupanmu. Di dalam nama Yesus terjadilah dan terimalah semuanya ini di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami menyerahkan semua orang yang melihat live streaming ini, yang melihat tayangan ini ke dalam tanganmu. Engkau sendiri yang bekerja secara pribadi dalam hidup mereka, Tuhan, sampai manusia lama mereka diruntuhkan, ditaklukkan, sehingga tidak ada lagi sifat-sifat manusiawinya. Biar yang ilahi muncul dari kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penyingkapan firman dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya ini waktunya. Sorga terbuka atas hidup kami, sorga terbuka atas kota kami, sorga terbuka atas bangsa kami, sehingga hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidup kami. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kami, dalam kota kami, dalam daerah-daerah yang ada di Indonesia, dalam bangsa kami terjadi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami membersihkan atmosfer di Indonesia di dalam nama Yesus. Biar atmosfer damai sejahtera yang ada atas Indonesia dan dicurahkan atas seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan ini semua di dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara, saya ingin mengumumkan tentang crossover. Saya sedang menyampaikan bedah buku dari Hutang Noe, Uang No Problem. Jadi ini adalah seperti deklarasi kita, Hutang Noe, Uang No Problem. Nah, episode yang kali ini adalah membuat dan merencanakan cash flow. Kalau saudara mendengar ini, saudara ikuti terus program crossover ini, karena kita mau meruntuhkan, kita mau menghancurkan roh kemiskinan. Sehingga roh yang membuat kita bisa membuat kekayaan, memperoleh kekayaan, itu benar-benar ada pada kita. Ya, kita mau menghancurkan roh kemiskinan. Itu sebabnya saya mau ajak saudara bergabung bersama-sama dengan kami untuk melihat program crossover di YouTube Mulyono Zakaria setiap hari Selasa, berarti minggu ini tanggal 20 Oktober jam 7 malam premiernya. Terima kasih, Tuhan memberkati.